Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya wa din. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Yang saya hormati Al-Ustadz Ahmad Farhan SS selaku guru mata pelajaran SKI dan para pemirsa sekalian. Perkenalkan, nama saya Syekh Ahmad Fauzi dari kelas 11 agama. Saya akan memenuhi tugas SKI, yaitu menceritakan sedikit dari sejarah dinasti Bani Umayyah. Nama dinasti Bani Umayyah yaitu diambil dari nama leluhur mereka, yaitu Umayyah ibnu Abdus Syams. Jadi pendiri dinasti Bani Umayyah yaitu Muawiyah bin Abi Sufyan. Abi Sufyan punya bapak bernama Harb. Harb punya bapak bernama Umayyah. Dan ternyata Bani Umayyah dan Bani Hashim itu memiliki hubungan saudara. Mereka bertemu di Abdul Manaf. Jadi Abdul Manaf tuh punya anak dua. Yang satu bernama Abdus Syams, yang satu bernama Hashim. Yang dari Hashim, ia punya anak Abdul Muthalib dan sampai seterusnya sampai ke Nabi Muhammad SAW. Dan dari Abdul Syams ia memiliki anak Umayyah, Harb, Abu Sufyan, Muawiyah bin Abi Sufyan dan sampai seterusnya. Asal mulanya berdiri dinasti Bani Umayyah ini. Dinasti Bani Umayyah berkuasa kira-kira 90 tahun. Dimulai dari tahun 661 Masehi sampai 750 Masehi. Asal mulai berdiri dinasti ini yaitu pada saat Sayyidina Ali bin Abi Thalib wafat, maka terjadilah dualisme kepemimpinan atau dua kepemimpinan. Yang satu dipegang oleh Sayyidina Hasan bin Ali bin Abi Thalib dan yang satu lagi dipegang oleh Muawiyah ibn Abi Sufyan. Sayyidina Hasan bin Ali bin Abi Thalib tidak mau terjadi lagi pertumpahan darah dari kaum muslimin karena sibuk berperang. Maka ia mengambil keputusan yaitu tahkim, menyerahkan kepemimpinan kepada Muawiyah ibn Abi Sufyan. Tetapi tidak begitu saja. Sayyidina Hasan bin Ali bin Abi Thalib memberikan dua syarat kepada Muawiyah ibn Abi Sufyan. Yang pertama, tolong jaga nama baik ayah saya. Yang kedua, apabila engkau telah wafat, tolong serahkan kepemimpinan kepada masyarakat. Singkat waktu, Muawiyah pun menjadi khalifah. Ia mendirikan kekuasaan baru di Damaskus, Suriah. Ia tidak menjalankan amanah yang dua tadi. Saat dia jadi khalifah, ia seringkali melecehkan nama baik Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Kemudian, saat Muawiyah wafat, ia tidak menyerahkan kepemimpinan pada masyarakat. Ia malah memberikan wasiat kepada anaknya yang bernama Yazid. Kira-kira seperti itulah awal mulanya berdiri dinasti Bani Umayyah. Dinasti Bani Umayyah ini memiliki banyak prestasi, kemajuan. Di antaranya bidang ilmu, arsitektur, ekonomi, dan lain-lain sebagainya. Seperti yang kita ambil banyak kemajuan pada masa Umar bin Abdul Aziz. Pada masa Umar bin Abdul Aziz, ia sangat mendukung berkembangnya ilmu pengetahuan. Ia mendirikan pusat pendidikan atau pusat pembelajaran di Kufah dan Basrah. Pada masanya pula terjadi pembukuan hadis untuk menghindari hadis-hadis palsu. Pada saat itu Umar bin Abdul Aziz meminta kepada seorang alim ulama yang bernama Ibnu Syihab Az-Zuhri. Pada masa itulah terjadi pembukaan hadis untuk pertama kalinya. Umar bin Abdul Aziz juga sangat mengembangkan ilmu pengetahuan dalam bidang keagamaan, sehingga muncul nama ulama-ulama seperti Imam Hasan Al-Basri, Ibnu Syihab Az-Zuhri, dan lain-lain sebagainya. Untuk pembangunan ekonomi, Sayyidina Umar bin Abdul Aziz juga sangat memperhatikan kebutuhan rakyatnya.
ia tidak terlalu memikirkan masalah penguasaan wilayah dan atau memperluasnya dan sebagainya. Tetapi ia sangat mementingkan kemaslahatan rakyatnya. Bagaimana kondisi ekonomi rakyatnya. Ia meringankan pajak bagi rakyat dan juga ia menyetarakan ataupun dia tidak memandang mana golongan Arab ataupun non-Arab. Memberantas model kerja paksa, memperhatikan fakir miskin dan anak yatim. Bahkan diceritakan pada masa Sayyidina Umar bin Abdul Aziz itu, Baitul Mal itu sampai kebingungan mau membagi hartanya kemana lagi, karena rakyatnya tidak ada yang miskin. Subhanallah, begitu makmurnya Khalifah Umar bin Abdul Aziz itu. Dan beliau juga sangat terkenal tidak mau menggunakan harta negara untuk keperluan pribadinya. Namun sayangnya Khalifah Umar bin Abdul Aziz memimpin hanya sebentar, sekitar 3 tahun. Saat Khalifah Umar bin Abdul Aziz wafat, digantikan oleh Khalifah selanjutnya, yaitu Yazid bin Abdul Malik. Yazid bin Abdul Malik memiliki putra mahkota yang bernama Al-Walid bin Yazid. Ia masih kecil, sekitar umur 11 tahun, sehingga tidak mungkin apabila ia wafat langsung digantikan pada anaknya, karena sangat mudah untuk memimpin sebuah kekhalifahan yang sangat besar. Sehingga setelah ia wafat, ia menyerahkan wasiatnya kepada saudaranya yang bernama Hisham bin Abdul Malik, saudara dari Yazid bin Abdul Malik. Hisham bin Abdul Malik terkenal kepemimpinannya itu sangat maju, sangat baik pemimpinannya. Dan ia memimpin juga sangat lumayan lama, sekitar 20 tahun. Tapi seiring berjalannya waktu, anak dari Yazid bin Abdul Malik yang bernama Al-Walid bin Yazid itu pun tumbuh besar. Dan dia merasa, wah, saya punya jatah kepemimpinan juga. Harusnya bukan paman saya yang memimpin, harusnya saya yang memimpin di sini. Jadi dia berlaku kurang ajar, layaknya khalifah. Layaknya khalifah sesungguhnya. Di depan pamannya dia bagaimana. Dan dia juga cenderung melakukan perbuatan maksiat seperti mabok dan lain-lain sebagainya. Sampai akhirnya Hisham bin Abdul Malik sempat berpikir, apakah saya turunkan tahta ini pada anak saya saja yang bernama Sulaiman bin Hisham. Namun Hisham bin Abdul Malik pun wafat, dan akhirnya tahta kekuasaan jatuhlah kepada Al-Walid bin Yazid. Pada masa Al-Walid bin Yazid inilah mulai benih-benih keruntuhan dari dinasti Bani Umayyah. Al-Walid bin Yazid sebagai khalifah masih dengan sifat-sifatnya yang tidak baik. Ia sering mabok, sering maksiat, bermewah-mewahan, bermain wanita dan lain-lain sebagainya. Memang terkenal Al-Walid bin Yazid ini dermawan. Dia peduli pada rakyatnya. Dia suka membagi kekayaannya, membagi hartanya pada rakyat-rakyat yang susah. Cuman di sini dia terkenal sangat rakus pada kekuasaan. Dia menyingkirkan orang-orang yang dianggapnya berbahaya untuk menjatuhkan kekuasaan dia, seperti Sulaiman bin Hisham, anak dari Hisham bin Abdul Malik. Sulaiman bin Hisham ini sebagai komandan pasukan perang, tapi disingkirkan juga karena dianggap berbahaya bagi kekuasaannya. Sikapnya itu, Al-Walid bin Yazid itu dalam kepemimpinannya masih saja dengan sikap-sikapnya seperti bermaksiat tadi itu. Jadi seorang pemimpin tidak hanya harus memiliki kecakapan dalam bidang politis atau kepemimpinan, tapi dia juga harus memiliki kecakapan dalam bidang keagamaan. Apabila dia hanya cakap bidang politis saja, tapi tidak keagamaannya, bagaimana dia kelakuannya sehari-hari, kemaksiatannya atau lain-lain sebagainya, masyarakat atau rakyat tidak akan hormat atau respect pada pemimpin tersebut. Sampai akhirnya pada masanya Yazid bin Walid ini, pada masanya Al-Walid bin Yazid,
terjadi banyak pemberontakan, termasuk dari orang-orang non-Arab. Mereka merasa dibeda-bedakan, padahal jadi pada masa dinasti Umayyah itu kan wilayah sudah sangat luas. Banyak orang-orang non-Arab masuk Islam, non-muslim masuk Islam. Tapi mereka merasa saya udah masuk Islam kok masih begini-begini aja gitu. Kayak dibeda-bedain, orang Arab tuh di kelas tinggi gitu. Saya dianggap rendah-rendahan gitu. Jadi terjadi banyak pemberontakan. Begitu pula terhadap rakyat-rakyat yang memandang kok sifat pemimpinnya kayak begini gitu. Gak ada sifat-sifat keagamaannya kayak gini, apa disebut Amirul Mukminin, kayak gini disebut khalifah dan lain sebagainya. Dan yang memberontak banyak dari orang-orang dia sendiri, sampai akhirnya hanya setahun memimpin, Al-Walid bin Yazid ini terbunuh. Dan khalifah-khalifah selanjutnya sampai khalifah terakhir Marwan bin Muhammad ini, walaupun terkenal bagus, tapi masanya habis untuk memberantas para pemberontak, sehingga masa kepemimpinannya ini tidak berlangsung lama. Ada pemberontak dari orang-orang yang ingin mendirikan dinasti Abbasiyah dan lain-lain sebagainya. Jadi kira-kira inilah sebagian kisah dari sejarah dinasti Bani Umayyah yang bisa saya sampaikan. Sebelumnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya karena banyak kekurangan, karena keterbatasan ilmu saya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.